Langkah pemerintah melakukan efisiensi anggaran termasuk untuk pembiayaan ibu kota negara Nusantara didukung anggota Komisi 7 DPR asal fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Bambang mengatakan efisiensi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang proyek pembangunan IKN yang telah menyedot anggaran besar sejak ditetapkan. Apakah IKN sebagai pemborosan anggaran? Apakah potensi jangka panjang dari IKN berpotensi mangkrak? Dan apakah pemerintah belum cukup matang dalam merencanakan infrastruktur pendukung untuk IKN? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik, Bung Yona, dan lagi-lagi kita membahas terkait IKN dan kali ini juga terkait adanya anggaran yang di-stop oleh pemerintah. Lantas menurut Anda, Bung Yona, keberlanjutan proyek pembangunan IKN yang kita ketahui bersama sebagai warisan rezim Joko Widodo masih menjadi polemik, dan apakah IKN sebagai pemborosan anggaran menurut Anda, Bung Yona? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi surah li sodri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi, Bung Anggi, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ya yang dimulai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi itu sekarang menjadi perdebatan di era Presiden Prabowo. Nah, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat ini itu menimbulkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek strategis nasional ini, PSN IKN ini. Nah, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah Prabowo dengan pemangkasan sebesar 306,69 triliun rupiah itu sekitar 19 miliar US dollar ya untuk tahun 2025 ini itu bertujuan untuk mengalokasikan dana bagi program-program strategis pemerintah, terutama program makan siang gratis bagi anak sekolah ya dan ibu hamil ya, direncanakan begitu. Diperkirakan memerlukan 400 triliun rupiah per tahun. Kemudian pemangkasan ini mencakup berbagai sektor ya, termasuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor dan kegiatan seremonial dan sebagainya. Beberapa kementerian mengalami pengurangan anggaran yang sangat signifikan. Ya misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ya PUPR itu menghadapi pemotongan lebih dari 70%. Ini pasti berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur tertentu ya, termasuk IKN ini. Nah, dampak pemangkasan ini terhadap proyek IKN itu sangat signifikan. Sempat viral isu IKN tidak dilanjutkan, IKN mangkrak dan lain-lain. Namun kemudian isu itu tiba-tiba hilang sejak Jokowi hadir di HUT ke-17 Partai Gerindra beberapa waktu kemarin. Ya, seperti menguatkan masih adanya cawe-cawe begitu. Meskipun pemilu sudah selesai. Jadilah pemangkasan anggaran itu seperti omon-omon saja untuk IKN ini. Ya, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran sebesar 48,8 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2025 ya. Anggaran ini difokuskan pada penyelesaian infrastruktur utama ya seperti misalnya kantor legislatif, kantor yudikatif dan ekosistem pendukungnya ya. Targetnya pindah ke IKN tahun 2028. Beberapa waktu tadi tadi pagi atau kapan itu ada berita bahkan ditawarkan ke dubes-dubes negara-negara sahabat untuk membangun di sana. Itu. Jadi memang penuh polemik jadinya. Namun ya beberapa pihak terus mengkritik ya alokasi anggaran untuk IKN ini di tengah kebijakan efisiensi yang sangat luas ya. Misalnya tadi disebutkan Bung Anggi, anggota DPR dari fraksi Gerindra ya, Pak Bambang Haryo itu dia meminta evaluasi ulang terhadap proyek IKN ini. Nah, apakah IKN merupakan pemborosan anggaran? Ini jelas sekali, Bung Anggi ya.
Proyek ini dari awal munculnya saja sudah mengundang problem. Ya, katanya tidak pakai APBN, ternyata pakai. Katanya sudah ada ratusan investor, bahkan investor asing, ternyata hanya untuk menyelamatkan wajahnya saja, hanya untuk menutup malu saja, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ini merupakan program pemborosan, Bung. Jadi alokasi dana besar untuk IKN ini di tengah pemangkasan anggaran di sektor lain dapat dianggap sebagai pemborosan. Itu sangat jelas sekali. Apalagi jika proyek ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Begitu, Bung Anggi. Menurut Anda mengapa IKN tetap dilanjutkan meskipun sudah ada berbagai kritik mengenai keberlanjutan dan efisiensinya juga yang tadi telah Anda paparkan? Apakah ini lebih lebih tentang politik ketimbang kebutuhan rakyat, Bung? Ya, Bung Anggi. Jadi jelas sekali ya, pemerintah tetap melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara ini, proyek IKN ini, meskipun ada berbagai kritik terkait keberlanjutan dan efisiensinya, itu karena dilandasi oleh semata-mata sikap politik saja, Bung Anggi. Jadi, terutama pasca kehadiran Jokowi di HUT Gerindra ke-17 kemarin ya, di Sentul, di Jakarta itu. Sehingga kalau ada alasan lain, selain alasan politik, itu alasan yang mengada-ada saja. Menurut saya begitu, Bung Anggi. Baik, Bung Yona, dan menurut Anda kalaulah tadi memang dikatakan tidak sesuai kebutuhan rakyat IKN ini, adakah potensi yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang terhadap proyek IKN ini, Bu? Baik, Bung Agi. Jadi memang pada awalnya saya melihat karena ambisi politiknya ya, ambisi politiknya yang terlalu dominan itu, seperti sangat dipaksakan. Terutama ketika era Jokowi kemarin ya. Jadi proyek ini semata-mata kepentingan politik dan legasi Jokowi. Sehingga wajar jika ada kritik yang menyebutkan bahwa IKN ini lebih didorong oleh kepentingan politik daripada untuk memenuhi kebutuhan rakyat ya saat ini. Ini kan tentang Jokowi yang ingin dikenang sebagai presiden yang sukses dengan proyek-proyeknya kan. Begitu kan, Bu? Seperti misalnya tol Trans Jakarta, tol Trans Jawa yang panjang sekali itu, terus kemudian program kereta api cepat yang Jakarta Bandung, terus kemudian di Jakarta itu ada pembangunan MRT Jakarta, termasuk IKN ini dan lain sebagainya. Jadi eh, jika IKN ini berhasil, itu berarti Jokowi akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil mengubah struktur pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Nah, oleh karena itu, meskipun ada kritik ya, proyek ini tetap didorong untuk berlanjut ya, terutama tadi saya membacanya itu pasca Pak Jokowi hadir di HUT Gerindra ke-17 di Sentul Jakarta kemarin itu. Itu. Nah, kalau sementara satu sisi ini pemerintahan Pak Prabowo ini tidak ingin ada risiko jika IKN ini dibatalkan ya, sebagaimana Jokowi dulu membatalkan proyek Hambalangnya Presiden SBY. Jadi memang ini problemnya problem sistemik, Bung. Jadi sejak awal ya, masalah yang terus selalu diwariskan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Saya kok jadi curiga, Bung Anggi, kemerdekaan Indonesia tahun 1945 itu bukan bukan pergantian sistem ya, bukan pergantian sistem, tapi hanya pergantian rezim saja. Jadi rasa-rasanya hanya pergantian rezim saja, dari rezim Belanda ke rezim Soekarno, ya dari rezim bule Londo ke rezim pribumi saja. Jadi sehingga kemudian merdekanya itu bukan merdeka sejati begitu. Nah, terus kemudian dari rezim Orde Lama ya, rezim Pak Karno dilanjutkan, diwariskan ke rezim Orde Baru Pak Harto, kemudian ke Pak Habibie, ke Gus Dur, ke Megawati, SBY, dan Jokowi kemarin yang menyia-nyiakan proyek Hambalangnya Pak SBY itu. Jadi rezim dengan sistem yang saling menutupi kejahatan, saling mengancam dengan kasus ya. Rezim semacam ini tidak akan menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan ya. Jelas sekali kapitalisme itu bongkar pasang itu. Sistem kapitalisme bongkar pasang, try and error, saling menutup saling menutup kejahatan masing-masing rezim sebelumnya. Padahal kalau kita ingat hadis Rasulullah Muhammad SAW,
Itu al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Jadi harusnya memang penguasa, pemerintah, kepala negara dalam hal ini termasuk para pembantu-pembantunya yang membantu beliau itu bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat. Jadi harusnya orientasi pembangunan pemerintah itu untuk kesejahteraan masyarakat, untuk keamanan negara dan sebagainya. Nah ini kasus pagar laut ya sampai sekarang bahkan juga nggak tuntas-tuntas. Kemudian trending topik di media X ya di Twitter itu kabur aja dulu misalnya dan sebagainya. Jelas sekali ini cermin bahwa negeri kita ini sedang tidak baik-baik saja. Boro-boro klaim IKN bukan hanya proyek politik, tetapi strategi jangka panjang, ya, mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Yang ada justru Indonesia malah semakin terpuruk oleh sistem kapitalisme demokrasi ini, Bung Anggi. Begitu, Bung Anggi. Tadi juga Anda telah paparkan jika IKN diteruskan dengan anggaran yang terus mengalir, juga tadi ada paparkan sampai saat ini yang katanya ribuan atau bahkan jutaan investor itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apa dampak bagi sektor sektor lain seperti pendidikan, subsidi militer dan kesehatan yang juga membutuhkan perhatian serius jika dana terus mengalir ke IKN, Bu? Ya, Bung Anggi, jika proyek Ibu Kota Nusantara ini terus mendapatkan aliran anggaran yang besar, maka ada beberapa dampak potensial ya bagi sektor-sektor lain ya seperti tadi Bung Anggi sebutkan ya pendidikan, subsidi militer dan kesehatan itu resikonya itu di sektor pendidikan itu berkurangnya dana untuk infrastruktur sekolah misalnya, kualitas SDM ya. Jika anggaran negara terlalu fokus pada IKN, bisa terjadi pengurangan dana untuk pembangunan, untuk perbaikan sekolah terutama di daerah-daerah terpencil ya. Kualitas guru dan tenaga pendidik juga bisa terdampak jika alokasi dana untuk pelatihan, untuk peningkatan kesejahteraan guru itu dikurangi. Dampaknya pasti pada ketimpangan pendidikan itu semakin meningkat gitu. Sumber daya lebih diarahkan ke pembangunan IKN, daerah lain bisa mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan. Padahal investasi di pendidikan itu adalah pondasi utama untuk pembangunan jangka panjang. Terus kemudian pada aspek subsidi misalnya, ya subsidi BBM, listrik, ya bantuan sosial dan lain sebagainya itu bisa juga dikurangi oleh pemerintah. Ya mungkin subsidi energi dan bantuan sosial untuk menyeimbangkan anggaran pembangunan IKN itu. Jadi kenaikan harga BBM atau listrik itu bisa berdampak pada daya beli masyarakat, ya terutama kelas menengah ke bawah. Nah, dampaknya karena anggaran itu dialihkan besar-besaran ke pembangunan IKN akan berdampak pada kesenjangan ekonomi itu semakin meningkat, semakin tajam. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin itu. Yang kaya semakin kaya dengan jumlah orang kaya sedikit gitu kan. Tapi yang miskin semakin miskin dengan jumlah orang miskin semakin banyak itu. Jadi akan semakin nampak kapitalismenya itu. Itu. Nah, kalau kemudian apa problem ekonomi terus akan sepenuhnya terjadi kan, ya pengurangan subsidi ini bisa memicu ketidakstabilan sosial juga, iri ya, iri di antara tetangga dan lain sebagainya. Belum lagi tadi misalnya di militer ya, pertahanan yang bisa kurang optimal ya, kasus kasus apa pagar laut itu misalnya ya. Kemudian sektor kesehatan juga bisa kehilangan prioritas ya karena gara-gara anggaran dialihkan kepada pembangunan IKN yang seharusnya tidak menjadi prioritas utama. Begitu, Bung Anggi. Bung Yuwana, dan menurut Anda lagi-lagi apakah IKN akan dihentikan total serta lebih fokus pada sektor-sektor yang lebih mendesak untuk pembangunan Indonesia? Ya, Bung Anggi. Jadi ini perlu perlu eh, perlu penelitian yang lebih komprehensif ya, karena sepertinya kebijakan Presiden Prabowo ini masih mengambang gitu antara pembelaannya kepada masyarakat, pada rakyat, dengan apa pembelaannya kepada IKN ya, oligarki dalam hal ini program-program yang sifatnya eksklusif begitu.
Nah, pemerintah Indonesia memang telah menegaskan komitmennya ya untuk melanjutkan proyek IKN ini sejak kemarin itu, sejak Pak Jokowi datang di HUT Gerindra itu meski terdapat kritik ya, tantangan yang kemudian terus termasuk saya juga mengkritik juga gitu. Dan sempat berhenti sementara ya. Itu terus kemudian disetujuinya tambahan anggaran sebesar 8,1 triliun rupiah itu, ini jelas mendukung konstruksi kawasan legislatif yudikatif di IKN. Nah, selain itu, Bung Anggi, pemerintah juga mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN ya dan APBD tahun anggaran 2025. Nah, Impres ini mengarahkan pemangkasan anggaran di berbagai sektor ya, termasuk anggaran pengurangan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang tadi saya jelaskan. Itu. Jadi proyek IKN ini tetap mendapatkan prioritas dan alokasi anggaran yang memadai. Meskipun juga kritik itu terus selalu ada ya. Itu karena ini ambisi politik yang legasinya presiden sebelum Pak Prabowo ini agar disebut presiden yang sukses gitu, bukan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Jadi pendapat pemerintah pemindahan ibu kota ini akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya itu tadi seperti yang saya jelaskan itu mengada-ada saja itu. Jadi proyek IKN ini dipandang sebagai investasi jangka panjang yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Indonesia secara keseluruhan. Namun faktanya sampai sekarang itu tidak ada visi yang jelas, ya. Kenapa? Karena di awal pembangunannya saja, di awal soundingnya program ini itu sudah mengundang teka-teki, mengundang permasalahan, tidak ada kejelasan. Terus termasuk investasi yang macam-macam tadi yang saya jelaskan itu, apalagi kemudian sekarang itu. Jadi kalau menurut saya sih, seandainya ini didengar oleh pengambil kebijakan, ya lebih baik hentikan saja secara total ya, putus program strategis warisan rezim sebelumnya dan rubah orientasinya pada pembangunan yang berbasis ekonomi Islam begitu, sehingga tidak ada yang sia-sia ya, itu sudah terlanjur dibangun begitu. Kalau kemudian tetap memegangi visi misi yang tidak jelas akan tidak jelas, maka kemudian kebijakan yang diambil harus kebijakan yang jelas, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ya, yang tentu yang kalau dalam pandangan ekonomi Islam tentu yang berbasis pada ekonomi Islam begitu Bung Anggi. Wallahu alam bisawab. Jasa kalau Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini, semoga kita semakin lebih paham gitu terkait IKN yang memang saat ini ada kemungkinan terbengkalai karenanya tadi efisiensi, dan tadi yang diucapkan Bung Yona memang harus dihentikan secara total dan bisa diprioritaskan untuk program-program yang memang lebih membutuhkan. Jasa kalau sekali lagi Bung Yona untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Elava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.